dikasihi Tuhan, malam hari ini, sore menjelang malam ini kita betul-betul bersyukur bisa dipertemukan Tuhan walaupun hanya lewat media ini, dan kita percaya ini adalah bagian rencana Tuhan untuk kita anak-anaknya bisa ada dalam satu persekutuan bagaimanapun bentuknya, sama-sama belajar, sama-sama membangun rohani kita lewat pelajaran dan berbagai pelayanan yang ada. Dan malam hari ini seperti yang sudah dimulai sejak minggu yang lalu, di mana setiap hari Kamis itu ada pelajaran penelaah Alkitab PA, dan dalam acara ini kan berinteraksi walaupun lewat media hanya dalam tulisan, tapi sangat diharapkan saudara-saudara di rumah dan juga yang ada di sini bisa ambil bagian, bertanya kalau ada hal-hal yang perlu diketahui lebih diperdalam lagi, karena semua ini untuk kita semua ya. Dan sebelum kita mulai kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, pada sore menjelang malam ini Engkau pertemukan kami di sini adalah dalam satu acara penelaah Alkitab. Di dalam keterbatasan kami ya Bapa, dalam kelemahan kami mempunyai keyakinan yang kuat bahwa Engkau Allah yang begitu kuat dan berkuasa, yang senantiasa menguatkan kami dapat menjangkau apa yang Engkau pikirkan, sehingga kami bisa mendalami dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Kami bisa mendalami apa maksud-Mu di dalam firman-Mu. Saat ini kami akan mempelajari Alkitab bagian firman Tuhan. Bimbing kami Bapa, supaya kami dapat dengan jelas melihat ini semua, khususnya untuk Pak Marlon Tahe yang Engkau berikan tanggung jawab untuk memimpin kami dalam PA ini. Berikan dia hikmat, kekuatan, kesabaran supaya dapat memimpin PA ini dengan penuh sukacita dan tentu kekuatan yang berasal daripada-Mu. Kuasai dan jaga alat-alat yang kami pakai ini Bapa, supaya acara ini bisa berlangsung dengan sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan saudara-saudara, untuk selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Pak Marlon Tahe. Ini saya minta maaf, saya awalnya tadi harusnya memperkenalkan Pak Marlon ini adalah Ketua Jemaat GKI Bitung, dan hari ini berbeban untuk sama-sama berbagi dengan kita lewat pemberian pelajaran. Dan untuk hari ini kita akan sama-sama belajar tentang bagian firman Tuhan dalam Filipi 1 ayat 29 ya. Filipi 1 ayat 29, di situ disampaikan bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, bagaimana ayat ini? Saya akan serahkan kepada Pak Marlon untuk segera menjelaskan tentang ayat ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih untuk saudaraku yang kekasih, Pak Jami Moses, selaku Sekretaris Pengurus Sidang Jemaat Manado yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, bahkan semua yang terlibat di dalamnya, juga saudaraku yang kekasih Pak Waldekris Tangkilisan yang boleh juga hadir di saat ini, dan semua kita yang ada di ruangan ini, maupun Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih
yang boleh menikmati lewat live streaming Facebook di saat ini. Sebagaimana yang sudah kita dengarkan bersama bahwa hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang adalah surat Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi. Sebagaimana yang sudah dibacakan tadi bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bagian ini hanya dari satu terjemahan saja, maka kita akan berpikir bahwa kemungkinan besar artinya terjemahannya sudah sesuai. Ya. Tetapi untuk kesempatan ini karena kegiatan kita hari ini adalah penelaahan Alkitab, maka kita di sini saya sendiri, Pak Walda, juga Pak Jimmy yang ada di depan Bapak Ibu semua, bukan adalah orang-orang yang pakar, tetapi juga dalam hal ini boleh dituntun oleh Roh Kudus untuk kami sama-sama boleh belajar bersama. Jadi bukan berarti bahwa kami di depan ini untuk menggurui Bapak Ibu semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sedikit mengenai latar belakang surat ini, bahwa sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa surat ini ditulis oleh sang rasul yang adalah Paulus. Jadi seperti yang nanti akan ditampilkan oleh saudaraku yang kekasih Pak Jamie Moses lewat slide, bagaimana Paulus yang adalah seorang yang dari Tarsus, Kilkia, Turki, lahir pada tahun 3 Masehi. Boleh dipertunjukkan untuk saudara-saudaraku yang terkasih di rumah lewat slide yang sudah dibuat. Dia bertobat pada tahun 34 Masehi dan saat itu dia berumur 31 tahun. Nah, sedikit mengenai tahun penulisan surat ini, ada beberapa versi tahun penulisannya. Dan kalau kita melihat surat Filipi ini, tentu tidak lepas kita melihat juga surat 2 Timotius. Sehingga di kesempatan ini saya menyandingkan kedua surat ini lewat tahunnya. Jadi penulisan Filipi menurut Life Application Study Bible itu tahun 61, sedangkan menurut Alkitapedia, kita bersyukur sekarang dunia informasi terbuka sehingga kita bisa mengetahui secara jelas histori penulisan dari kitab-kitab yang kita imani dan percayai ini. Menurut Alkitapedia, Filipi ditulis pada tahun 62 sampai 63 Masehi. Sedangkan 2 Timotius itu kisaran tahun 66 dan 67 menurut Life Application Study Bible, sedangkan untuk Alkitapedia itu tahun 67. Jadi selang kurang lebih ada 5 sampai 6 tahun. Surat yang memiliki paralelisme antara surat Filipi dan juga surat 2 Timotius. Kenapa saya menyinggung 2 Timotius? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena kalau kita ingin memahami surat Filipi, itu sebenarnya kita pahami saja surat 2 Timotius, secara khusus pasal yang keempat. Nanti akan ditampilkan oleh saudaraku yang kekasih Pak Jemi lewat paralelisme ayat atau kesejajaran ayat. Nah di sana kita melihat bahwa untuk surat Filipi punya paralelisme dengan 2 Timotius pasal 4. Secara khusus dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Di sana aku didesak untuk suratnya kepada jemaat di Filipi, pasal 1:23 Paulus berkata, aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi. Dan diam bersama-sama dengan Kristus itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Sama dengan apa yang dia tuliskan kepada 2 Timotius pasal 4 ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan saat kematianku sudah dekat. Kemudian pada pasal 2 Filipi juga, dia situ menyinggung juga darah. Ya, saudara bisa melihat bahasa Yunaninya yang ditampilkan. Kemudian di pasal yang ketiga Filipi, dia mengatakan bukan seolah-olah aku telah memperoleh. Sama ketika dia mengatakan hal tersebut di 2 Timotius pasal 4 ayat 7, bahwa aku telah mengakhiri. Jadi kalau di surat Filipi 5 sampai 6 tahun sebelumnya dia katakan bahwa bukan karena dia sudah memperoleh, di 2 Timotius dia katakan sudah di garis akhir.
Kemudian di Filipi pasal 3 ayat 14 dikatakan berlari-lari kepada satu tujuan untuk memperoleh hadiah. Yang ini juga disinggung di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 8 yang dikatakan di sana, sekarang telah tersedia bagiku adalah mahkota kebenaran. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kalau nanti saudara ingin memahami lebih jelas tentang surat Filipi ini, maka saudara pahami dulu 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai 8. Kita kembali ke pokok persoalan kita, yaitu Filipi pasal 1 ayat 29. Nah, dari melihat ada paralelisme ayat dari Filipi dengan 2 Timotius dan latar belakang sedikit tentang kota Filipi ini. Kota Filipi ini adalah kota tentara, kota militer. Dia merupakan jajahan Roma. Kota ini sebelumnya menurut Baxter bernama Datos, tapi kemudian berubah menjadi Krenides yang artinya adalah sumber-sumber mata air. Tapi kemudian dirubah oleh Raja Filipi, Ayah Alexander Agung, menjadi Filipi sejak masa pemerintahan dia sampai sekarang. Dan itulah yang seperti yang kita baca di dalam surat Filipi pasal 1 ayat 29 ini. Kemudian jemaat Filipi sendiri itu bukan bangsa Yahudi. Dia bangsa non-Yahudi, dan di kota Filipi di sini paling banyak bangsa non-Yahudi, bukan bangsa Yahudi. Itu terlihat ketika Paulus waktu pergi ke Filipi, itu di sana tidak ada sinagog. Di sana hanya ada rumah sembahyang orang Yahudi, tidak ada sinagog. Karena orang-orang Filipi tidak mengenal adat istiadat budaya Yahudi. Sehingga kalau saudara nanti meneliti kitab Filipi ini, saudara tidak akan menemukan istilah-istilah keyahudian di situ. Paulus tidak pernah mengutip nas-nas Yahudi untuk jemaat Filipi yang ada di sana. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maksud dan tujuan penulisan surat Filipi adalah bagaimana Paulus ingin menyatakan kepada jemaat Filipi bahwa mereka sebagai orang Filipi harus menderita dengan gagah dan untuk mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan dalam segala hal dan dalam segala keadaan. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud yang kedua adalah ia ingin menyatakan terima kasih kepada jemaat Filipi karena telah menolongnya dengan memberikan pemberian dan doa. Itu jelas ketika di sana dia mengirim, atau jemaat Filipi tepatnya mengirim Epafroditus kepada Paulus untuk mengurus segala keperluan Paulus. Dan ironinya dia hampir saja meninggal. Tapi puji Tuhan, Allah menolong dia dan dipulihkan, dan karena itu maka surat ini disampaikan dan dibawa oleh Timotius. Tujuan yang terakhir adalah untuk menguatkan orang-orang percaya pada waktu itu, secara khusus jemaat Filipi, bahwa mereka senantiasa bersukacita. Ini adalah tema sentral sebenarnya dari kitab ini. Kitab Filipi ini tema sentralnya adalah sebenarnya sukacita. Dan sukacita yang sejati itu hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Mungkin ini sedikit latar belakang dari surat yang akan kita bahas bersama-sama di malam hari ini. Terima kasih Pak Jem. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan dari apa yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Marlon dari saudara-saudara sini tentang latar belakang surat ini, dari Pak Walda mungkin ada pertanyaan? Belum ada? Oke, kalau begitu Pak Marlon bisa lanjutkan dengan ini? Ya, oke. Nanti kita lanjutkan. Kita lanjut. Itu sedikit tentang latar belakang. Kenapa kita harus ketahui latar belakang? Karena Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hadir pada masa yang berbeda dan di luar dari zaman ditulisnya surat ini. Sehingga kita sedikit harus menginterview tentang latar belakang surat ini. Kita masuk pada melihat bagian ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi di kesempatan ini saya menyampaikan dengan segala kerendahan hati bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan berarti bahwa saya mengetahui semuanya. Tapi di kesempatan ini kita bisa belajar bersama. Kalaupun ada sedikit kekeliruan atau mungkin banyak, Bapak Ibu bisa mengoreksinya secara bersama-sama. Dan saya percaya Tuhan memberkati cara seperti itu.
Dan seperti yang saya pahami menurut seorang teolog, itu namanya Kevin Corner dan Ken Malmin, bahwa untuk melihat satu bagian firman Tuhan, kita harus menggunakan metode harfiah. Ada banyak metode pendekatan yang digunakan untuk bisa melihat satu maksud kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Tapi metode yang paling mendekati konkretnya adalah metode secara harfiah, itu yang dikenal dengan metode literal. Nah, metode literal ini punya prinsip penafsiran. Nah, prinsip penafsiran metode literal itu ada 5. Yang pertama literal, kemudian yang keduanya adalah kontekstual. Kemudian dari sisi kontekstual dia juga melihat dari segi gramatikal. Kemudian setelah gramatikal dia akan melihat dari bentuk historisnya, dan kemudian kita akan menemukan makna teologis dari satu kesatuan, karena Alkitab itu sebenarnya tidak bertentangan. Kalau orang yang tidak memahaminya dan tidak lebih belajar lagi secara dispensasional, dia akan melihat seakan-akan Alkitab bertentangan. Tapi sejujurnya Alkitab kita tidak bertentangan, dia punya satu kesatuan yang utuh dengan alur cerita yang sistematis. Jadi dari 5 prinsip penafsiran ini kita bisa melihat maksud Paulus ketika menulis surat kepada jemaat di Filipi. Nah, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwa ketika kita membaca surat Filipi pasal 1 ayat 29 ini hanya dengan satu terjemahan, kita pasti akan menjadi fine-fine saja. Atau dengan kata lain, tidak ada satu persoalan yang perlu kita kaji lebih lanjut dari penerjemahan ayat ini atau bunyi ayat ini. Tapi Bapak Ibu, ketika kita masuk pada prinsip yang pertama secara literal, maka kita harus melihat beberapa terjemahan. Nah, dalam melihat beberapa terjemahan, nanti Bapak Ibu bisa membandingkannya lewat smartphone Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Itu dari versi King James atau yang disebut dengan KJV, kemudian ada Septuaginta atau juga ada Greka, bahasa Yunaninya, atau Teks Receptus. Bisa juga melalui yang Bapak Ibu sudah pegang tadi, sudah kita baca bersama, Lembaga Alkitab Indonesia lewat terjemahan baru. Kemudian bisa juga melihat di bahasa Indonesia masa kini, yang dalam hal ini bahasa Indonesia sehari-hari. Dan yang pada kesempatan ini saya mencoba mengutip yang terjemahan dalam firman Allah yang hidup, atau yang disingkat dengan FIY. Saudara bisa baca Alkitab yang terbuka, Selaber, dan lain sebagainya. Ada banyak terjemah. Nah, dari terjemahan-terjemahan yang saya coba angkat ini, dari terjemahan baru dan terjemahan bahasa Indonesia masa kini, itu ada perbedaan. Perbedaannya dari segi bunyinya, kalau terjemahan baru itu mengatakan sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja. Tetapi untuk bahasa Indonesia masa kini dia mengatakan di sana ada kata memberi, menambah. Sebab Allah sudah memberi. Jadi terkesan bukan dalam arti orang kemudian mengira-ngira kata dikaruniakan ini. Jadi bahasa Indonesia masa kini menambahkan Allah sudah memberi. Lain lagi ketika kita membaca firman Allah yang hidup. Kalau kita membaca firman Allah yang hidup, dia punya terjemahan yang sedikit berbeda. Nah, di terjemahan firman Allah yang hidup di sana bunyinya demikian. Karena saudara telah dibeli kesempatan, sekali lagi. Karena saudara telah diberi kesempatan, bukan saja untuk beriman kepadanya, melainkan juga untuk menderita baginya. Jadi ada sedikit perbedaan. Kalau kita hanya membaca bagian terjemahan yang baru, tentu kita tidak akan menemukan perbedaan itu. Tapi ketika kita membaca ini, hampir sama dengan yang ditulis oleh King James, karena di sana ditulis for unto you it is given in the behalf of Christ. Jadi di sana King James sendiri tidak menggunakan kata grace, atau dia tidak menggunakan kata give. Karena biasanya penerjemahan King James itu kalau untuk kasih karunia atau anugerah, itu dia menggunakan kata grace dan juga kata give. Tapi kalau di sini dia memberikan given. Give dalam maksud saya hadiah. Itu seringkali sering kita temukan di dalam terjemahan King James untuk kata kasih karunia sendiri. Nah, dalam arti yang sebenarnya atau dalam kata yang sebenarnya tentang kasih karunia ini, atau yang disebut dengan ekirasete ini, oleh terjemahan baru diterjemahkan sebagai
dikaruniakan ini tentu ada perbedaan. Nah, karena ada perbedaan, maka kita perlu mengkaji perbedaan ini. Kira-kira terjemahan yang literal yang mana yang kita pakai? Arti sesungguhnya dari kata dikaruniakan itu sebenarnya apa? Nah, Hasan Sutanto itu, kalau Bapak Ibu punya buku Perjanjian Baru Interlinear Greek, ya, Yunani, itu yang dibuat oleh Pendeta Hasan Sutanto, dia mendefinisikan kata Yunani ekirasete atau yang disebut dengan kadisomai ini dengan arti memberikan dengan cuma-cuma, memberikan dengan sikap ramah, hadiah, mengaruniakan, mengampuni, menghapus hutang, dan juga menyerahkan. Secara harfiah, arti yang disinggung oleh Hasan Sutanto ini tidak kita temukan di semua terjemahan, ya, secara harfiah. Nah, izin lo atau eugenia ini juga memaknai kata karisomai ini sebagai kata yang berarti telah diberikan, sama seperti King James, yang given. Sama juga dengan firman Allah yang hidup, telah memberikan. Tapi tentu berbeda dengan terjemahan baru, yaitu dikaruniakan. Nah, dalam penjelasannya Jinloh dan Nida ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan telah diberikan di sini adalah bahwa Allah bermurah hati atau berbaik hati kepada manusia. Semua kebaikan Allah itu bersifat cuma-cuma dan tak terhingga. Itu yang bisa kita baca dalam Efesus pasal 4 ayat 32 dan Roma pasal 8 ayat 32. Nah, dalam keterangan lebih lanjut juga, Jinloh ini menyampaikan bahwa telah diberikan itu tentu adalah sesuatu yang istimewa. Kalau kita baca bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, situ kita search kata dikaruniakan atau mengaruniakan, itu pada posisinya orang yang mengaruniakan ini adalah orang yang punya kedudukan yang lebih tinggi, bukan pada kedudukan yang lebih rendah. Jadi orang yang mengaruniakan ini adalah orang yang secara status punya kedudukan lebih tinggi daripada orang yang akan menerima karunia ini. Sehingga itulah kenapa Jinloh menerjemahkan kata telah diberikan ini sebagai suatu kata yang istimewa. Ya, maka kata ini diperjelas, diuraikan oleh Jinloh bahwa karena kalian telah diberikan kehormatan atau karena kalian telah menerima kehormatan. Jelasnya bahwa kata dikaruniakan atau anugerah, sejujurnya kita adalah orang-orang yang tidak layak menerimanya. Tapi kenapa itu boleh kita terima? Karena kita telah diberi penghormatan, diberikan kehormatan yang dari Allah itu kepada kita. Kemudian untuk kata percaya, sebenarnya tidak ada persoalan untuk kata percaya, karena sebagian besar sama menerjemahkan kata pisteo ini dengan arti percaya, mempunyai iman yang kuat, yakin, boleh, mempercayai. Yang kalau kita lihat dari definisi kata strong, yaitu percaya, beriman, ya. Kemudian apa lagi? Meyakini, mempercayakan, atau membenarkan segala macam makanan. Iman terhadap satu kebenaran terhadap membenarkan segala makanan. Itu coba dibawa oleh strong. Ini untuk kata percaya. Kata percaya tidak terlalu begitu membuat persoalan yang rumit. Tapi nanti sebentar kita akan lihat sebenarnya maksud dari kata percaya ini akan terlihat nanti setelah kita selesai menafsirnya. Kemudian yang terakhir yaitu kata menderita. Kata menderita di sini atau pasko, yang dalam bahasa Inggrisnya atau King James itu suffer, yaitu memiliki arti mengalami, menderita kematian. Hasan Sutanto secara harfiah menerjemahkan kata menderita atau pasko ini sebagai perjuangan. Kita tidak akan temukan dalam terjemahan yang ada. Tapi kalau kita baca firman Allah yang hidup, firman Allah yang hidup menerjemahkan secara harfiah. Kata menderita atau pasko ini diterjemahkan sebagai perjuangan. Nanti kita juga akan melihat kira-kira kenapa Paulus kemudian menggunakan kata ini ketika menulis surat kepada jemaat di Filipi. Nah, dari segi literal kita sudah menemukan kata-kata secara literal
dari orang-orang yang punya keahlian khusus berdedikasi untuk menyelidiki dari segi bahasa aslinya. Kita sekarang tidak perlu, karena kita bisa mempergunakan buku-buku yang ada. Kita bisa buka Word Study Bible, fine, ya. Kita juga bisa baca interlinear Pak Hasan Suta, atau dengan smartphone kita bisa interlinear Greek dan Hebrew. Itu kita bisa temukan artinya. Tapi tentu kembali lagi, secanggih apapun alat yang kita gunakan, kita tetap butuh hikmat dari Tuhan lewat doa. Karena sekalipun alatnya sudah ada, sekalipun orang tahu mempergunakannya, belum tentu dia paham itu. Jadi kita berdoa kepada Tuhan untuk senantiasa memberi hikmat. Sampai pada prinsip literal, kalau memang ada pertanyaan silakan. Supaya kita satu persatu bertahap. Jangan sampai nanti kelewat jauh, Pak. Ada yang bertanya? Sini, Pak Walda. Oke. Sebenarnya saya pun ada pertanyaan, tapi tadi Pak Marlon sudah sampaikan bahwa untuk kata percaya itu akan dijelaskan, jadi saya persilakan Pak Marlon untuk melanjutkan. Oke. Ya, jadi nanti seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa untuk menemukan kata percaya nanti ini kita akan melihatnya dari segi pemahaman secara utuh, sehingga karena itu nanti akan terlihat setelah selesai tafsir. Kita berlanjut pada prinsip penafsiran yang kedua, yaitu kontekstual. Nah, ini yang paling penting. Siapapun kita, jemaat Tuhan yang membaca Alkitab, terlebih para pelayan Tuhan, harus berhati-hati ketika melihat konteks suatu Alkitab. Karena kalau kita keliru melihat konteks, maka jelas, sudah pasti penafsirannya juga pasti akan keliru. Dan kebanyakan kesalahan memahami satu kata dalam nas Alkitab oleh karena salah melihat konteks. Nah, ini ada beberapa konteks-konteks Alkitab, atau ada beberapa teolog yang menyampaikan atau mengungkapkan beberapa konteks Alkitab. Tentu masing-masing melihat dari sudut pandang yang berbeda. Tapi dari beragam sudut pandang yang berbeda itu, kita akan bisa menemukan satu konteks atau satu alur peristiwa yang jelas tentang surat Filipi secara umum dan secara khusus untuk ayat 29 ini. Sebenarnya untuk melihat ayat 29 ini, kita tidak akan bisa memahami secara utuh jika kita tidak melihat ayat sebelumnya. Ayat 27, ayat 28, dan ayat 30. Kenapa saya katakan demikian? Karena ayat ini diawali dengan kata sebab. Bapak Ibu, kalau kita bicara sebab, tentu ada sesuatu yang menyebabkan. Nah, ayat 29 ini pun diakhiri bukan titik, koma. Jadi kalau ada tanda baca di ayat 29 itu kita menemukan ada koma. Artinya bahwa ungkapan ini sebenarnya belum selesai. Ungkapan yang diberikan alamat oleh lembaga Alkitab di ayat 29 ini sebenarnya belum selesai ungkapan ini. Karena dia masih dalam tanda koma. Kalau tanda baca koma itu berarti masih berlanjut ungkapan itu. Ungkapannya berlanjut sampai dengan ayat 30. Nah, untuk secara lengkap atau secara komprehensif, kita akan harus melihat dari ayat 27 sampai dengan ayat 30. Nah, untuk bisa melihat kira-kira konteksnya apa dari pembahasan yang kita baca ini, kita akan bersama-sama melihat parsing Yunaninya. Ya, dari parsing Yunani yang akan segera ditampilkan, nanti Bapak Ibu bisa melihat di layar. Di dalam parsing Yunani dari Filipi pasal 1 ayat 27 ini, saya memberi angka di situ. Memberi angka-angka bagaimana kalimat itu punya satu kesatuan alur. Ya, supaya jangan sampai nanti kita keliru melihatnya. Nah, dalam parsing Yunani Filipi pasal 1 ayat 23 ini dimulai dengan poin yang pertama itu yang di dalam Alkitab kita itu diterjemahkan sebagai hendaklah. Jadi yang pertama dari ayat 27 ayat 30, poin yang pertama adalah Paulus ingin menyampaikan di sana bahwa hendaklah kamu hidup. Kamu hidup seperti apa? Berpadanan dengan Injil Kristus. Kemudian dia meloncat lagi ke yang kedua, yaitu bahwa kamu berdiri teguh. Nah, tadi kamu hidup, sekarang kamu berdiri teguh. Berdiri teguh di mana?
dengan satu semangat yang sama, atau yang di situ di dalam terjemahan baru disebut dengan kata satu roh. Ya. Kemudian menjelaskan tentang berdiri teguh ini, juga Paulus loncat pada poin yang ketiga, yaitu untuk bisa berdiri teguh kita harus berjuang bersama. Nah, ya, di poin yang ketiga di sana dikatakan kita harus berjuang bersama. Kemudian dalam perjuangan bersama itu, nah ini harus hati-hati. Tidak boleh dengan rasa takut, sehingga tidak digentarkan kalau oleh terjemahan TB. Jadi saya ulang, poin pertama Rasul Paulus berkata bahwa kita hendaklah kamu hidup. Kemudian yang kedua adalah kamu berdiri teguh. Kemudian yang ketiga adalah kamu berjuang bersama. Dan yang keempat adalah tidak ditakuti oleh keadaan apapun. Keadaan apapun loh. Jadi bukan hanya satu bentuk keadaan, tapi keadaan apapun tidak boleh ada rasa takut bagi orang percaya. Nah, dari poin-poin ini, dari poin 1 sampai poin yang keempat, kemudian Paulus loncat ke poin yang kelima, bahwa ada tanda, ya, estin endiesis, ada tanda. Di poin yang kelima itu ada tanda. Kita nanti melihat sebenarnya maksudnya Paulus mengungkapkan kata tanda ini apa. Ya, tanda apa ini? Karena di sini dia mengkomparasikan dua perbandingan. Satu, tanda yang binasa untuk orang-orang yang tidak percaya, sedangkan bagi kita orang-orang yang percaya ini ada tanda untuk keselamatan. Semua ini lancat pada ayat atau poin yang ke-6 di sana adalah dari Allah. Jadi semua yang dia sudah singgung dari ayat 27 tadi itu, semua ini dari Allah. Masuk pada poin yang kita bahas sekarang ini, yang pada ayat 29 dikatakan di sana hoti, sebab. Jadi poin-poin yang sudah disampaikan tadi, hendaklah kamu hidup, kamu berdiri teguh, berjuang bersama, tidak ditakuti oleh keadaan apapun, sebab. Nah gitu. Jadi saya tidak membaca lagi yang dari Allah, karena semua itu dari Allah. Semua hal itu kita lakukan sebab. Sebab apa? Itu yang tadi, to pistenein dan to paskein. Sebab kepada kita, kariseta atau karisomain umin itu dikaruniakan atau diberi kesempatan, diberi kehormatan. Ada satu yang kurang, karena Kristus. Jadi sebenarnya secara harfiah kalimat Yunaninya untuk ayat 29 ini adalah untuk kepentingan Kristus. Jadi kita diberikan penghormatan, kita diberikan kesempatan, kita dikaruniakan segala sesuatu itu untuk kepentingan Kristus, bukan untuk kepentingan yang lain. Dan untuk kepentingan Kristus itu makanya kepada kita bukan hanya untuk percaya, poin yang ke-10, tetapi juga untuk menderita atau juga untuk berjuang. Kata berjuangnya yang kemudian Paulus jelaskan di ayat 30. Perjuangan seperti apa? Atau pergumulan seperti apa? Itu yang dia jelaskan. Ada banyak orang keliru melihat perjuangan ini karena kemudian tidak melihat contoh. Karena sebenarnya jelas di ayat 30 Paulus ingin menunjukkan contoh perjuangan itu dengan ungkapan di ayat 30 dia katakan, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan sekarang kamu dengar tentang aku. Jadi kita berjuang seperti yang diperjuangkan oleh Paulus. Karena Paulus berdasarkan historis ketika dia membentuk jemaat Filipi ini, kemudian dia meninggalkan jemaat ini. Sebenarnya bukan ditinggalkan, karena dia ditangkap, dibawa, sehingga akhirnya selang dari didirikannya jemaat ini 10 tahun kemudian baru kemudian Paulus menulis surat ini. Jadi kurang lebih 10 tahun Paulus tidak menyapa jemaat ini. Yang terjadi hanyalah bagaimana Paulus disapa oleh jemaat ini lewat bantuan mereka kepadanya melalui Epaphroditus. Sehingga kalau Paulus mengatakan bahwa sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, itu ketika dia menunjukkan kondisi dia kepada jemaat Filipi ketika dia datang. Dan saudara-saudara seperti yang sudah kita lihat tadi
di tabel tahun penulisan, sebelum dia datang di jemaat Filipi, dia itu sudah membentuk terlebih dahulu jemaat Korintus dan menyurat kepada jemaat Korintus. Karena jemaat Korintus itu disurati kurang lebih tahun sekitar 50-an. Jadi dia mundur lagi sekitar 5 tahun sebelum dia menulis kepada Filipi. Nah sebenarnya ketika dia menulis surat kepada Filipi, dia mengajak Filipi untuk melihat apa yang dia lakukan. Itulah yang sudah disampaikan ketika kita melihat di 2 Korintus. Apa itu? Ya sudah karang kapal, telanjangi, dia dianiaya dan lain sebagainya. Saudara bisa membaca di dalam surat Korintus. Dan kalau kita melihat di 1 Korintus, di sana Paulus menulis kepada jemaat Korintus bahwa oleh satu roh, kamu yang dikaruniakan roh itu harus mengetahui karunia apa yang ada. Dia tidak menguraikan seperti yang dia lakukan kepada jemaat di Filipi. Sehingga dari konteks ini kita kemudian menemukan satu alur cerita yang jelas. Bahwa berbicara tentang surat Filipi ini adalah bagaimana Paulus mau agar jemaat Filipi ini memiliki suatu sukacita dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan berjemaat yang dipersekutukan dengan berita Injil. Dalam persekutuan berita Injil ini Paulus ingin mengajak pada jemaat Filipi untuk berdiri teguh, berpegang pada berita Injil. Orang-orang yang berdiri teguh ini dan berpegang pada berita Injil ini tidak akan digentarkan oleh kondisi apapun. Ya. Sehingga oleh rasa sukacita ini yang tidak tergentarkan oleh suatu keadaan apapun ini membuat mereka akhirnya mau memberi diri untuk menderita bagi Kristus. Jadi konteks Filipi itu dengan alur cerita yang seperti itu. Tema utamanya tetap adalah sukacita. Kita lanjut Pak ya. Nah, masuk pada persoalan prinsip penafsiran gramatikal. Kalau kita melihat prinsip gramatikal, berarti kita berbicara tentang gender kata. Gender kata, kemudian dari segi penggunaan waktunya. Ya, itu kalau berbicara gramatikal. Nah, saya membatasi penyelidikan secara gramatikal untuk 3 kata tadi, yaitu karisomai dan pisteo atau pasko tadi, yaitu percaya dan menderita. Dari 3 bagian ini saya akan bikin meringkasnya menjadi 2. Jadi dari 3 menjadi 2. Kita akan lihat kata dikaruniakan atau diberi kesempatan atau diberi penghormatan atau mengaruniakan ini. Karisma ini dari bentuk gramatikalnya dia adalah middle voice dari karis atau yang disebut dengan kasih karunia. Dan nanti Bapak Ibu bisa lihat pakai Alkitab Sabda bisa, Bible Word bisa, East Word juga bisa, Interlinear juga bisa. Karisma ini dia adalah middle voice-nya dari karis. Nah tentu penerapannya adalah bahwa maksud dari middle voice ini atau suara tengah dari karis ini adalah suatu hal yang diberikan dan akan berhenti dengan sendirinya. Itu yang dimaksud dengan kata yang middle voice. Jadi itu diberikan tapi akan berhenti. Tidak selamanya. Itulah kenapa firman Allah yang hidup menerjemahkannya sebagai kesempatan. Kemudian dalam pengertian ini yang harus diketahui oleh setiap orang percaya ketika menerima pemeteraian Roh Kudus. Ya, kalau kita baca di 1 Korintus pasal 2 ayat 12 yang sudah saya singgung sedikit, bahwa orang yang punya Roh Kudus itu harus mengetahui karunia apa yang Allah berikan bagi dia. Kesempatannya apa? Penghormatannya apa? Gitu.
Itu dari sisi dikaruniakan atau karisomai ini. Dari segi gramatikalnya. Kita lanjut ke kata percaya dan menderita. Untuk kata percaya dan menderita, dalam melihat gramatikalnya, ini kedua kata ini kenapa saya gabungkan? Karena dua kata ini punya bentuk kata kerja yang sama. Baik karisomai maupun fasko ini, pisteo maupun fasko ini punya kata kerja yang sama, yaitu present active infinitive. Nah, saudara-saudara, untuk yang sering membaca bahasa Alkitab, untuk sering mengkaji, ya. Sekarang saya harus sampaikan kepada jemaat bahwa sekarang tidak ada lagi zaman jemaat hanya sekedar membaca. Karena dunia informasi terbuka, maka jemaat juga harus mencari tahu bahasa Alkitab, ya. Nah, maksud dari kata kerja present infinitive ini adalah kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan yang dilakukan secara terus-menerus sampai pada waktu yang ditentukan. Ya, jadi sekali lagi kata kerja yang dianut oleh dua kata ini, pisteo dan pasko ini adalah bentuk kata kerja yang dilakukan secara terus-menerus sampai batas waktu yang ditentukan. Artinya kita percaya, maka ketika kita percaya itu pula kita harus bersedia menderita. Orang yang mengaku percaya, dia harus bersedia menderita. Orang yang menderita, dia adalah orang yang percaya. Kalau dia menderita tanpa percaya, itu yang Paulus tulis kepada jemaat di Galatia, adalah orang-orang yang giat tanpa pengertian iman. Kita orang yang punya iman, kita percaya, sekaligus secara bersamaan kita juga harus menderita. Sama seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa Jinloh dan Nida mendefinisikan bahwa kehormatan untuk percaya dan menderita bagi Kristus itu terjadi terus-menerus, bukan sekali saja. Jadi itu akan terjadi terus-menerus. Selama kita percaya, selama itu pula kita menderita. Tapi ingat, kata ini adalah bagian yang dikaruniakan. Artinya dia punya batas waktu. Batas waktunya kapan? Kalau kita sudah di surga, masihkah kita perlu iman? Tidak perlu. Kalau kita sudah terangkat, masihkah kita menderita? Tidak. Artinya ada batasnya. Hal-hal yang dikaruniakan kepada kita ini ada punya batas waktu. Kita tidak akan mengalami hal itu lagi ketika waktu itu tiba. Sehingga kesempatannya ini sekali lagi selama kita hidup. Kalau kita sudah mati, ya saya berdoa kita semua jangan dulu yang mati, nanti Tuhan terangkat ya, supaya kita terangkat hidup-hidup. Tapi coba bayangkan sebelum Tuhan datang, lebih cepat daripada kedatangan Tuhan di awan-awan itu adalah kematian. Dan kematian itu tidak ada yang tahu kapan waktu kita. Sementara kita dalam antrian, saya tidak tahu kapan waktu saya mati. Dan kalau saya mati, artinya kesempatan bagi saya untuk memiliki tanda-tanda tadi selesai. Saya tinggal menerima hasilnya nanti. Nah, karena itu, maka pergunakan kesempatan ini selama kita masih ada. Kalau saudara betul-betul percaya, maka saudara juga harus bersedia menderita. Nah, kemudian secara historis, kita lanjut kepada prinsip historis, karena ini sudah mulai kelihatan sebenarnya. Secara historis, nah kota Filipina adalah kota militer, itu sudah saya singgung tadinya, dijajah oleh Roma, dan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa di sana memang tidak ada sinagoge, hanya ada rumah sembahyang atau yang disebut dengan prosios. Kita bisa baca di Kisah Rasul 16 ayat 13. Jadi historisnya begini, karena kota ini bukan kota dagang, maka ungkapan surat Paulus tentu bukan ungkapan-ungkapan yang ada kaitannya dengan cara berdagang. Karena jemaat ini adalah jemaat militer, atau kota ini adalah kota militer yang di dalamnya itu banyak orang-orang veteran, maka tentu Paulus akan menggunakan kalimat-kalimat militer.
Nah, kalimat-kalimat militer itu yang sudah saya sampaikan tadi dalam terjemahan harfiah. Hasan Sutanto menerjemahkan kata fasko tadi sebagai perjuangan, bukan pergumulan. Karena kalau bicara tentang pergumulan, ya semua orang mengalaminya. Tapi kalau berbicara tentang perjuangan, tidak semua orang mengalaminya. Hanya orang yang terlibat dalam perjuangan itu yang akan mengalaminya. Jadi Paulus ingin jemaat Filipi betul-betul hadir sebagai warga negara surgawi. Boleh menjadi prajurit Kristus, kira-kira kurang lebih seperti itu. Sehingga penderitaan apapun yang dialami oleh mereka ini adalah perjuangan bersama. Perjuangan bersama. Sekali lagi, perjuangan bersama. Yang kedua, yang sudah saya katakan tadi bahwa endiesis di sana dikatakan ada tanda. Bapak Ibu, kalau kita lihat orang-orang pejuang-pejuang kita dulu-dulu itu, apalagi yang veteran, itu ketika mereka pakai baju, itu biasanya ada tanda Pak di sini. Ada tanda perjuangan dia. Ada bintang-bintang kalau di tentara, ada polisi itu ada pangkat-pangkatnya yang di sini ada letnan, kopral dan lain sebagainya. Ada tanda itu, ada tanda jasa. Ya. Paulus juga menggunakan analogi itu dalam perjuangan mereka. Dan tentu yang Paulus arahkan di sini bukan tanda itu. Bukan tanda yang bintang-bintang itu yang sering kita lihat kalau ada kepala daerah, gubernur, presiden, bukan itu. Atau orang-orang yang berlomba itu dapat medali dan lain sebagainya, bukan tanda itu. Paulus ingin menyampaikan bahwa ada satu tanda kehormatan ilahi kepada jemaat di Filipi. Orang-orang yang akan memiliki tanda kehormatan ilahi ini adalah orang-orang yang tadi hidup berpadanan dengan Injil Kristus, berdiri teguh dalam satu roh, berjuang bersama, dan tidak digentarkan oleh keadaan apapun. Hanya orang-orang inilah yang akan memiliki tanda itu. Kalau kita baca di sini sebagai tanda keselamatan. Sebenarnya kalau bicara tanda keselamatan, orang lebih paham memahaminya sebagai bukti keselamatan. Ya, bukti bahwa dia sudah selamat, maka dia ada tanda itu. Kalau dia belum selamat, sia-sia itu tanda itu. Ya kan? Sia-sialah tanda itu. Nah, kemudian kita lanjut pada secara teologis. Ini akan masuk pada apa yang tadi disinggung sedikit oleh Pak Jemi. Yang dimaksud dengan percaya itu seperti apa? Nah, secara teologis artinya berarti bahwa kita harus melihat bagian-bagian Alkitab yang lain. Kita tidak boleh terpaku di hanya satu konteks ini. Secara teologis, Alkitab itu punya satu kesatuan, maka kita harus melihat di bagian yang lain. Saudara bisa lihat banyak ayat, tapi untuk kesempatan ini saya ingin melihat ayat-ayat yang paralel, dua saja. Untuk kata percaya, dalam Roma pasal 15 ayat 13, yang oleh Paulus dikatakan oleh iman berlimpah-limpah dalam pengharapan, dan 1 Timotius pasal 1 ayat 16, yang di sana dikatakan menjadi contoh. Jadi masuk ke pertanyaan Pak Jemi tadi, percaya yang seperti apa? Kata percaya di sini, sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan yang sekedar kita ucapkan lewat pengakuan kita bahwa kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Dia sudah mati, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Bukan hanya seperti itu. Tapi kata percaya yang Paulus ingin tonjolkan di sini adalah orang yang percaya ini punya pengaruh yang dapat dicontohi. Itu maksudnya. Jadi bukan sekedar percaya, oh ya saya percaya, tapi tidak ada sesuatu yang dapat dicontohi dari orang yang berkata percaya. Itulah kenapa harus ada tanda. Ya, Paulus menekankan tanda di sana. Jadi bukan hanya percaya ya, saya percaya. Oh iya, saya percaya. Tapi tidak ada buktinya. Tidak ada sesuatu yang mempengaruhi orang lain untuk mengikuti apa yang dilakukan. Ini harus hati-hati bagi orang percaya. Kenapa? Karena jangan-jangan ada anak Tuhan yang mengaku percaya, tapi kemudian ada beberapa orang yang berkata bahwa jangan ikut dia pemodel. Itu ke dalam bahasa Manadonya. Atau yang kata lain, jangan ikut seperti dia. Ini hati-hati. Orang percaya itu harus menjadi role model. Sehingga orang yang mengaku percaya ini dapat dicontohi oleh orang lain. Lihat seperti apa? Lihatlah seperti Pak Jemi yang percaya itu. Bagaimana Pak Jemi? Orangnya begini, begini, dan begitu.
Tapi kalau kita mengaku percaya, tidak ada sesuatu yang dapat dicontohi, orang kan berkata, betul-betulkah dia percaya? Jadi percaya yang Paulus maksudkan di sini adalah percaya yang dapat dicontohi, bukan sekedar mengaku. Ya. Kemudian untuk kata menderita. Kata menderita sebenarnya jelas bahwa penderitaan yang kita alami adalah penderitaan yang akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah kepada kita. Jadi sekali lagi, yang kita alami penderitaan itu adalah penderitaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah kepada kita yang mengenal Allah. Harus hati-hati di sini karena kadangkala orang percaya itu menderita bukan karena orang-orang yang tidak mengenal Allah, tapi justru karena bisa diri sendiri, bisa saudara seiman. Penderitaan yang seperti ini yang Paulus maksudkan adalah penderitaan yang seharusnya tidak kita alami, tapi harus kita alami. Kalau penderitaan yang kita alami karena memang salah kita, wah itu bukan maksud bagian dari yang Paulus bilang tadi, itu dari Allah. Itu bukan dari Allah, tapi itu dari kita. Karena kalau Yakobus mengatakan, kamu dicobai dari keinginan hatimu sendiri. Kata dokter, Pak, ini Bapak sudah penyakit asam urat, kolesterol, dihindarilah makanannya, Pak. Tapi karena ingin sekali makan, akhirnya dimakanlah itu menu-menu yang dilarang dokter. Terjadilah dia mengalami sakit, penyakit. Itu bukan penderitaan seperti itu. Yang kedua, menderita adalah seperti yang disampaikan di 1 Petrus pasal 3 ayat 17. Menderita seperti apa? Menderita karena berbuat baik. 1 Petrus pasal 3 ayat 17 mengatakan bahwa orang percaya itu harus menderita karena dia berbuat baik. Secara teologis ada banyak anak Tuhan yang tidak mau menderita kalau dia berbuat baik. Secara realita. Bukan secara teologis ya. Kenyataan hidup ada banyak anak Tuhan yang bahkan paham kebenaran tidak mau menderita kalau yang dia lakukan itu baik. Malah dia akan merasa rugi kalau yang dia lakukan itu baik, tetapi dia harus menderita. Ini konsep yang keliru. Ya, konsep yang benar adalah kalau kita berbuat baik dan kemudian karena kebaikan kita itu kita menderita, itulah penderitaan yang nantinya akan memiliki tanda kehormatan yang ilahi. Kalau kita berbuat baik, kita menderita. Itulah kenapa kalau kita baca di bagian lain Paulus berkata bahwa tidak maukah engkau dirugikan? Sampai saat ini saya masih banyak kali melihat anak Tuhan. Dan sungguh ironi karena ternyata ada juga para pelayan yang tidak mau dirugikan. Merasa rugi. Kalau dia dirugikan, di situ akan ngambek dia. Dia mulai menunjukkan tindakan-tindakan yang ya bisa sporadis. Kalau mendengar cerita-cerita jemaat mula-mula, ada yang justru sampai main tangan. Karena dia tidak ingin dirugikan. Konsep kata menderita di sini adalah kita harus menderita walaupun dalam perbuatan baik. Kalau konsep orang luar, orang yang selalu berbuat baik itu tidak pernah mengalami penderitaan. Kalau konsep Tuhan, orang yang berbuat baik itu pasti akan selalu mengalami penderitaan. Tapi tentunya penderitaan yang kita alami tidak sama seperti yang dialami oleh Yesus Kristus. Konsep penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus itu yang kalau kita baca dalam Filipi pasal 2 itu luar biasa. Bagaimana dia yang adalah seorang Allah mengesongkan dirinya menjadi manusia, bahkan menjadi hamba dan taat sampai mati. Suatu posisi yang kalau itu ada di tangan manusia, pasti ada banyak orang yang tidak mau. Kenapa? Saya tidak mau mengorbankan posisi saya. Saya rugi. Buat apa saya rugi? Tapi satu contoh yang sudah diberikan oleh Yesus. Contoh inilah yang Paulus ingin sampaikan kepada jemaat di Filipi. Karena ternyata pada waktu itu
dalam kehidupan jemaat Filipi ini, ada banyak orang yang mencela jemaat ini, yang mengatakan kepada mereka bahwa habis sudahlah kamu. Kenapa? Rasul kamu itu sudah dipenjarakan. Dan karena dia sudah dipenjarakan, maka kamu tidak ada lagi orang yang menjadi panutan. Dan karena itulah Paulus menulis surat ini kepada mereka untuk menguatkan mereka, untuk meneguhkan iman mereka, dan menyatakan kepada mereka tetaplah bersukacita karena justru dengan dia dipenjarakan Injil semakin berkembang dan dia bersedia menerima itu sebagai suatu sukacita. Walaupun dia harus menderita, tapi sukacita yang dia terima itu adalah lebih besar daripada apa yang dia alami. Kenapa? Karena Yesus sendiri berpesan. Ketika kita membaca Matius pasal 5, Yesus berkata apa? Berbahagialah kamu yang dianiaya karena aku, karena kamu akan memiliki upah atau akan besar upahmu. Sampai di sini kemungkinan sedikit melihat tentang mengeksposisi kata ayat Filipi pasal 1 ayat 29. Mungkin sampai di sini dulu Pak Jimmy. Oke, terima kasih. Luar biasa malam hari ini. Tadi Pak Marlon sudah menyentuh tentang kata penderitaan itu. Kita berbuat baik, kita pun harus menerima penderitaan dari berbuat baik itu. Konsep yang sangat berbalik dengan yang dimiliki oleh dunia, bahwa selayaknya sesuatu yang baik itu diberi imbalan, minimal penghargaan sedikitlah. Tetapi konsep yang diterangkan ini berbeda. Justru harusnya kita harus menerima penderitaan dari apa yang dilakukan itu. Ya, ingat yang juga tadi sudah dijelaskan bahwa hati-hati dengan penderitaan, karena banyak penderitaan itu justru dari diri sendiri, bukan karena ini. Oke, sebelum mungkin kalau ada pertanyaan dari Pak Walda, saya ingin bertanya, ini Pak Marlon, yang saya tanyakan di sini, ini kalau dari 3 kata ini ya, karunia, percaya, dan menderita. Saya tertarik dengan dikaruniakan ini, bahwa kita tahu bahwa percaya itu adalah satu aksi atau satu tindakan dari kita untuk mempercayai Tuhan, ya. Tetapi di sini dikatakan bahwa percaya itu dikaruniakan oleh Tuhan, gitu. Nah ini yang ini loh, setahu saya percaya itu adalah saya yang mempercayai Tuhan, bukan saya ya, bukan Tuhan mengaruniakan saya untuk percaya, gitu. Sehingga perkembangannya itu banyak yang sampai berspekulasi terlalu jauh dan mengatakan bahwa kalau begitu orang itu tidak percaya, kenapa mereka masuk surga? Karena ketentuannya sudah sangat jelas, yang tidak percaya pasti binasa. Oke, nah kalau begitu, kalau kenapa dia tidak percaya? Karena dia tidak diberi oleh Tuhan iman. Jadi masalahnya kenapa dia masuk neraka? Ya karena Tuhan tidak memberi dia iman. Oke, mungkin Pak Marlon silakan menjelaskan ini, ya, silakan. Oke, jadi terima kasih ya Pak Jemi untuk pertanyaannya. Itu yang makanya tadi saya sudah coba berupaya untuk menjelaskan. Supaya kita jangan sampai terkurung kata dikaruniakan itu dengan arti yang karis tadi. Cuma-cuma tanpa ada usaha apapun. Sehingga orang akan nanti bisa berkelit. Ya saya akan nanti marah sama Tuhan kalau saya masuk neraka. Kenapa? Karena saya tidak dikaruniakan masuk surga. Ya kan? Nah, kalau kita baca surat Petrus, itu kita temukan di sana bahwa kesabaran Tuhan itu ditunjukkan kepada orang-orang yang nanti bisa bertobat, supaya dia memiliki keselamatan. Sehingga kalau kita katakan bahwa karena dikaruniakan adalah satu bentuk tindakan yang datang dari Allah sendiri, itu kita keliru Pak. Karena
betul bahwa keselamatan itu anugerah Allah yang tidak dilakukan oleh manusia. Tetapi kesempatan itu Allah buka bagi manusia. Dia tidak membatasi kepada sedikit orang. Makanya 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4 dikatakan Allah menghendaki semua. Bukan hanya kepada orang-orang khusus. Ya kan? Sehingga itu yang harus dipahami. Sehingga kita tidak boleh mengurung diri kata karisomai ini seakan-akan punya arti yang sama dengan kata karis tadi. Karena sekali lagi saya kembali ke penjelasan awal bahwa karisomai ini adalah middle voice dari karis. Artinya suatu hal yang punya batas waktu. Punya batas waktu. Nah, batas itu yang disebut dengan suatu kesempatan. Kita punya kesempatan. Tidak selamanya kita dituntut untuk beriman. Kenapa? Karena kalau kita sudah di surga ngapain lagi? Alkitab berkata untuk pengharapan yang sudah dilihat bukan lagi pengharapan. Kalau kita sudah di surga, maka yang terjadi nanti di surga adalah bukan lagi penderitaan. Sehingga ketika kata karisomai ini berbicara tentang percaya dan penderitaan itu bukan seakan-akan bahwa yang seperti yang ditanyakan oleh Pak Jemi tadi. Tapi ini betul-betul pemberian Allah, suatu kesempatan yang istimewa yang Allah berikan bagi manusia. Sehingga kita tidak bisa punya alasan bahwa ya karena saya tidak dikaruniakan. Sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan kepada semua orang. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4, Allah menghendaki semua orang. Dan yang memiliki kesempatan ini, yang memiliki tanda-tanda ini hanyalah mereka yang merespons tawaran yang Allah berikan ini. Mungkin sampai di situ dulu Pak. Kalau ada yang bisa ditambahkan silakan. Oke. Mungkin Pak Wala ada yang ingin ditambahkan? Ya, silakan. Oke. Pak Marlon mungkin bisa menambahkan lagi nanti penjelasannya mengenai karunia dan penderitaan. Jadi pemahaman secara umum di masyarakat umum adalah ketika mereka diberikan karunia, ketika mereka menjadi percaya, mereka pasti memiliki kehidupan yang lebih baik dari apa yang ada. Tadi sudah digambarkan, mungkin saya ingin tambahkan sedikit ini Pak. Surat Filipi ini sepertinya nyanyian merdu Paulus bersukacita. Jadi ini sebuah ungkapan perasaan, ungkapan emosi di mana dia melihat bahwa Filipi ini adalah jemaat yang bersukacita dalam kepelbagaian kondisi mereka yang tertekan, baik dari pemerintah maupun kondisi, ada beberapa juga orang-orang Yahudi yang sering mengganggu dengan memasukkan unsur-unsur Yudaisme di sana dan kehidupan-kehidupan secara sosial. Tetapi mereka mampu untuk bisa berdiri bahkan menjadi jemaat teladan bahkan. Ini satu jemaat di Eropa yang dilayani Paulus. Kemudian bagaimana mereka memberikan diri kepada pelayanan secara finansial kepada jemaat di Yerusalem. Bahkan seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa Epaphroditus itu adalah salah satu utusan jemaat Filipi yang khusus melayani Paulus selama Paulus di penjara Roma. Nah, yang menarik di sini adalah mungkin Pak Marlon bisa tambahkan nanti. Bagaimana menemukan sebuah konsep atau mindset sekalipun mereka menderita, tetapi mereka bisa bersukacita. Karena selama ini orang kalau katakan menderita itu diidentikan dengan kesusahan, kesengsaraan, penindasan dan sebagainya. Toh kalaupun itu juga mereka alami, mereka bisa bersukacita. Nah, di situ yang harus bisa kita blow up
bahwa kehidupan kekristenan itu tidak hanya sekedar mempercayai Yesus atau dikaruniakan tadi, akar kata dari karisomai adalah karish, ya. Jadi dua bagian ini menjadi seperti mata uang, tidak terpisahkan dalam kehidupan orang percaya. Nah, dalam kehidupan orang percaya itu sekalipun mereka mengalami sebuah penderitaan, tentunya yang bukan penderitaan penderitaan bodoh-bodoh begitu ya. Tapi penderitaan ini sebenarnya konteksnya penderitaan berdasarkan pemberitaan Injil kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya. Yang sampai Paulus juga sendiri mengatakan bahwa kita kenal satu ayat yang sangat populer, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, jadi ini pembelaan Paulus terhadap Injil. Nah, kalaupun itu toh mengalami sebuah penderitaan yang tadi dipaparkan, maka keselarasan itu antara penderitaan dan sukacita itu bisa berjalan bersama. Pak Marlon bisa bantu, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Walda. Jadi ini luar biasa, seperti sudah sedikit disinggung oleh Pak Jemi tadi, bahwa pemandangan orang bahwa kalau dikaruniakan sesuatu yang bagus, bukan sesuatu yang buruk. Tapi kenyataannya bahwa di ayat ini kita dikatakan bahwa kita juga dikaruniakan penderitaan. Nah, dalam hal ini konteks Filipi seperti yang sudah diuraikan oleh saudaraku yang kekasih Pak Walda, bahwa ini ajakan Paulus untuk bersuka cita dalam kondisi yang menderita. Nah, bagaimana kita bisa bersuka cita dalam kondisi yang menderita? Itu yang harus kita pahami kembali lagi di satu kata, yaitu dikaruniakan. Kenapa ini harus menjadi penekanan? Saudara, kalau konsep dikaruniakan itu, ini saya sedikit agak melebar supaya bisa paham dulu. Berbeda dengan talenta. Ya, karena kalau kita temukan di Alkitab ada talenta, tapi juga ada karunia-karunia. Kalau talenta itu bersifat jasmania. Itu dia bisa dapatkan secara turunan dari keluarga. Tapi kalau karunia, itu karunia tidak bisa diteruskan dari sifat keturunan. Dia tidak bisa diambil dari ayah dan ibu sebelumnya atau kakek buyut dan sebelumnya. Karunia itu betul-betul itu yang tadi dalam parsing bahasa Yunani itu dari Allah. Datang dari Allah. Artinya bahwa kalau berbicara karunia, berbicara sesuatu yang rohani. Sekali lagi, berbicara tentang karunia atau yang dikaruniakan di sini atau yang disebut dengan karisomai ini adalah suatu bentuk yang rohani, bukan yang jasmani. Sehingga kalau kita katakan bahwa saya percaya Yesus, kok kenapa saya lapar? Apakah itu berbicara rohani? Bukan. Itu berbicara kondisi jasmani. Kalau saya percaya Yesus, kenapa usaha saya bangkrut? Apakah itu rohani atau jasmani? Itu jasmani. Sehingga mensejajarkan antara penderitaan jasmani dan penderitaan rohani itu kadangkala membuat banyak orang percaya yang berguguran. Kenapa? Karena pemikiran dia bahwa Paulus ini menjamin tidak menderita secara jasmani. Sekali lagi, membaca Alkitab itu harus secara sistematis. Karena Paulus menekankan penderitaan rohani. Itu yang dialami oleh Paulus. Sehingga penderitaan-penderitaan yang rohani ini kalau dialami oleh orang-orang yang percaya ini, karena itu tadi, karena Injil dia harus diusir. Apakah itu penderitaan rohani saja? Sudah pasti berdampak kepada secara fisik. Dia pasti terkucilkan. Tapi ingat, dikucilkan di mata manusia, Tuhan Yesus berkata, engkau besar di mata. Dan inilah yang membuat orang bersuka cita. Saya sedikit curhat. Sejak dulu ketika saya percaya, saya punya komunitas, punya rekan-rekan, saya masih muda waktu itu sudah percaya. Punya komunitas anak-anak muda yang sering nongkrong bareng. Tapi setelah percaya, komunitas itu berlahan-lahan saya tinggalkan. Artinya apa?
Apakah saya menderita secara rohani? Tidak. Justru secara rohani saya terbangun. Tapi saya menderita secara psikis. Karena hubungan saya dengan mereka akhirnya jadi jauh. Nah, konsep yang rohani artinya orang yang percaya dan yang menderita secara rohani ini tidak memusingkan. Itu kalau kita baca surat Paulus yang lain itu, seorang prajurit itu tidak memusingkan tentang penghidupannya. Kenapa? Karena dia fokus hanya kepada sesuatu yang di atas. Hal-hal rohani. Hal-hal rohani apa? Itu yang disebut di Korintus. Saya akan dapat mahkota. Akan dapat apa lagi? Ada yang mulia dan yang tidak mulia. Nah, karena pemahaman itu bahwa yang dia lakukan sekarang itu adalah konsep untuk mendapatkan sesuatu yang nanti, makanya bagian ini punya makna eskatologisnya. Setiap bagian firman Tuhan pasti punya makna eskatologis. Nah, bagian Filipi pasal 1 ayat 2 ini punya makna eskatologis. Artinya bahwa hanya orang-orang yang siap menderita ini yang akan punya tanda kehormatan itu loh. Coba dipikirkan kalau surga itu suatu istana, ya, dan kemudian kita yang percaya, yang berjuang bersama-sama, ya, bekerja bersama-sama teguh berdiri, berpadanan dengan Injil, ini menjadi satu pergumulan loh Pak. Kenapa? Karena sebenarnya tidak harus yang jauh-jauh Pak Walda, tidak harus semua atau menyeluruh. Kalau kita lihat tadi di ayat 27, Paulus katakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Itu saja, apakah sampai detik ini semua orang percaya sudah hidup berpadanan dengan Injil? Masih perlu berjuang. Masih perlu berjuang. Kalau dia sudah hidup berpadanan dengan Injil dan kemudian dia mengalami penderitaan, dan penderitaan yang dia alami itu kemudian membuat dia kecewa, kembali lagi. Kuncinya, dia belum hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Karena kalau berbicara kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus, dia tidak pernah melihat satu penderitaan itu sebagai suatu beban. Ini yang paling penting sebenarnya. Jadi penderitaan dalam kacamata Kristiani bukan suatu beban, tapi suatu kehormatan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para prajurit kita secara khusus dalam situasi yang sekarang ini, para garda-garda terdepan kita, para perawat yang sekarang lagi berjuang untuk berperang melawan corona ini, apakah mereka dalam hal ini tidak merasa terhormat? Sangat terhormat. Karena mereka boleh menjadi bagian dalam perjuangan itu. Para veteran-veteran, sekali lagi jemaat Filipi adalah kebanyakan orang-orang veteran. Para pejuang-pejuang kita, mereka tidak senang dengan kemerdekaan yang dicapai? Senang. Kesenangan-kesenangan seperti inilah yang Paulus tonjolkan kepada jemaat di Filipi. Sehingga dia berkata bahwa kalau saat ini nanti engkau akan menderita, ingatlah bahwa penderitaan ini akan mendatangkan sukacita yang luar biasa nanti. Sehingga membuat mereka tidak akhirnya terjerumus dalam pengeluhan, berputus asa, terjerumus dan lain sebagainya. Prinsipnya adalah engkau tidak bisa melayani Kristus kalau engkau tidak percaya kepada Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau engkau percaya kepada Kristus, maka engkau harus menderita. Sama seperti Kristus. Karena kalau hanya engkau percaya namun kemudian tidak menderita, itu yang Paulus katakan, sukacitamu belum sempurna. Kamu belum memiliki sukacita yang penuh. Karena kalau kita baca secara keseluruhan kitab Filipi ini, di sana Paulus sedang menekankan tentang sukacita dalam penderitaan, sukacita dalam mempercayai, sukacita dalam melayani, dan sukacita dalam segala hal. Kesukacitaan inilah yang ditekankan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Rasa sukacita ini, ya saya berpikirnya begini, kita tidak boleh membaca suasana yang digambarkan oleh Paulus itu dengan mengimplementasikan pada kondisi kita saat ini. Tentu berbeda. Karena Paulus tahu betul jemaat Filipi ini.
dalam kesederhanaan mereka, mereka memberi Paulus, membantu Paulus. Bayangkan kalau ini kita implementasikan dalam kehidupan kita. Waktu dia mendirikan jemaat Filipi, kemudian dia pergi, dan 10 tahun kemudian baru akhirnya surat ini muncul. Kalau di jemaat kita sekarang ini ada pelayan Tuhan yang membentuk jemaat itu, kemudian dia tinggalkan jemaat itu 10 tahun tanpa kabar, kira-kira apa yang terjadi? Pasti bubar. Tapi luar biasa jemaat Filipi, makanya Paulus katakan, aku bersyukur tentang kamu ketika aku mengingat kamu dalam persekutuanmu sejak pertama. Walaupun mereka nanti dituliskan surat oleh Paulus 10 tahun kemudian, tapi tidak membuat mereka bimbang. Malah mereka melakukan satu hal yang luar biasa. Mereka mengirim Epaphroditus untuk membantu dan mengurus Paulus. Tentu ada banyak tantangannya banyak. Apakah karena demikian maka jemaat Filipi tidak ada tantangan? Ada. Kalau kita temukan di sana ada Euodia dan Sintike, mereka berselisih paham. Dalam jemaat ini ada Euodia dan Sintike yang berselisih paham. Berselisih paham tentang apa? Tentang model pelayanan yang bagaimana untuk jemaat ini. Kenapa? Karena Paulus telah meninggalkan mereka selama 10 tahun. Dan karena itu Paulus lewat surat ini dia memerintahkan Sunsugos. Memerintahkan Sunsugos agar coba merangkul kedua orang ini. Antara Euodia dan Sintike ini. Untuk mari terlibat. Karena itu yang kita bisa lihat dari pasal 1 ayat 27 dan sampai 30 tadi, kita akan menemukan di sana kata berjuang bersama. Sekali lagi, perjuangan kita bukan perjuangan sendiri-sendiri, tapi kita berjuang bersama. Kita berjuang bersama. Perjuangan yang dilakukan secara bersama-sama inilah yang akan membuat kita bersuka cita. Ini tantangan buat kita, Pak. Tantangan untuk kita secara khusus pelayan. Apakah dalam kondisi ini saya terus terang, Pak, kalau digambarkan dengan apa yang Paulus sampaikan dengan penderitaan ini, kedatangan saya dari Bitung dengan situasi ini belum apa-apanya. Ya. Penderitaan yang harus saya lewati di tengah virus corona ini ini belum seberapa. Dibandingkan dengan penderitaan yang waktu itu mereka alami, jemaat Filipi. Tetapi sukacita mereka itu berbeda dengan sukacita kita sekarang. Sehingga itu saya bilang tadi bahwa kita tidak bisa membaca maksud kata sukacita Paulus ini kepada jemaat Filipi dengan mensejajarkan kondisi kita sekarang. Tidak. Kondisi mereka betul-betul punya kondisi rohani yang luar biasa. Dan itu menjadi tanda kehormatan yang ilahi buat mereka. Itu yang Paulus bilang sebagai tanda keselamatanmu. Sehingga apapun yang mereka alami, no problem. Tidak membuat mereka harus terganggu dengan kondisi itu. Bayangkan kalau mereka terganggu, mereka tidak mungkin mengutus Epaphroditus. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Walda tadi bahwa jemaat teladan, bukan jemaat teladan sebenarnya. Bukan sekedar jemaat teladan. Jemaat Filipi ini adalah jemaat yang paling disukai Paulus. Jemaat favoritnya Paulus. Ya toh? Ini jemaat Filipi ini. Sehingga apa yang dia tunjukkan kepada jemaat Filipi, sehingga sebenarnya di akhir waktu ini kan sebenarnya sudah di penghujung akhir hayat dia. Tulisan surat Paulus kepada jemaat Filipi ini adalah tulisan Paulus menjelang masa akhir-akhir hidup dia. Walaupun menurut sejarah masih ada sekitar 5 tahun lagi, karena setelah menulis surat Filipi dia menulis kepada Timotius suratnya yang kedua 5 tahun kemudian, dan setelah itu baru dia meninggal. Nah, di akhir hayat hidup dia, yang seharusnya dia katakan bahwa harusnya dia lebih memilih berdiam diri bersama Kristus. Tapi dia tidak memilih melakukan itu karena siapa? Karena jemaat. Coba bayangkan kalau ada seorang pelayan yang berkorban sedemikian rupa untuk jemaatnya, apakah jemaat itu adalah jemaat yang lau salah? Pasti tidak. Bukan jemaat yang amburadul. Tapi apakah karena jemaat ini bagus maka tidak ada persoalan? Filipi menceritakan ada perselisihan antara Euodia dan Sintike, dan ada penganiayaan yang mereka terima seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Walda tadi, baik dari orang-orang Yahudi tadi yang mengganggu mereka, ya, terlebih ya karena ada praktik-praktik yang dalam hal ini karena mereka merasa dirugikan ketika ada seorang penenung
dibuat menjadi percaya oleh Paulus. Mereka rugi tentu. Kalau ada orang yang diandalkan kemudian bertobat dan tidak melakukan hal yang mereka inginkan. Ya kan? Kurang lebih seperti itu, Pak. Ini akan semakin lebih melebar lagi. Oke, terima kasih. Luar biasa malam hari ini. Saudara-saudara, Filipi 1 ayat 29 ini kalau hanya melihat ini cuman soal percaya dan penderitaan. Tapi inilah kenapa kita harus melihat firman Tuhan itu secara benar, sehingga kita dapat menggali lebih dalam lagi dan banyak kebenaran yang akan kita peroleh dari dalamnya. Malam hari ini penderitaan itu ternyata adalah sesuatu perjuangan dan harusnya menjadi kehormatan, bukan satu beban yang menghantui kita, tapi sesuatu yang seperti tanda jasa bagi kita sebagai orang yang ada di dalam Tuhan. Dan luar biasa malam hari ini. Dan saudara-saudara, apakah ini sudah selesai? Saya yakin masih banyak yang harus dilihat dari bagian ini. Kita juga masih membuka kesempatan bagi saudara-saudara lewat kolom komentar. Silakan saudara ingin bertanya dan Pak Marlon tentu akan bersedia untuk menjawab, ya. Nanti semuanya acara ini akan berkesinambungan pada waktu yang akan datang. Saya mengucapkan terima kasih Pak Marlon Tahe, Sarjana Teologia, dan juga Pak Waldakris Tangkilisan, Sarjana Teologia, untuk pelayanan hari ini. Dan sebelum kita akhiri dan nanti sebentar Pak Marlon akan berdoa, kita mau menyanyi dulu. Pak, hidup adalah kesempatan. Iya. Ya? Oke. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, atas nama pribadi saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan buat hari ini. Tentu Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk pengembangan pelayanan secara khusus pengurus sidang jemaat Manado untuk semakin hari semakin lebih baik lagi, dipakai Tuhan berlimpah terus untuk senantiasa menjadi berkat bagi setiap orang yang boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus, Engkau Allah yang kami sembah
di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang begitu mengasihi kami, senantiasa memberkati hidup kami, menolong kami dengan segala anugerah dan kemurahan-Mu yang nyata atas hidup kami. Sehingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada karena kemurahan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga. Untuk kesempatan yang indah hari ini, kami boleh sama-sama belajar, berbagi lewat satu kebenaran firman Tuhan yang Kau tuliskan lewat hamba-Mu, Rasul kami Paulus kepada jemaat Filipi. Dan saat ini boleh menjadi berkat dan bagian bagi kehidupan kami. Kami boleh belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan ini. Memberkati setiap kami yang rindu untuk tetap terus belajar kebenaran firman ini. Apabila ada mungkin kekurangan dari setiap pembelajaran yang kami lakukan dan nikmati saat ini, biarlah Roh-Mu yang kudus yang sudah termeterai di hati kami, yang senantiasa akan menyempurnakan segala sesuatu, baik bagi kami maupun bagi jemaat Tuhan yang hadir hari ini di tempat ini, maupun yang menikmatinya lewat live streaming Facebook. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Diberkati kehidupan kami semua, secara khusus pelayanan Gereja Injili Kasih Karunia Indonesia yang ada di Nusantara kami, Indonesia tercinta ini. Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu. Engkau memberkati setiap para pengurus pelayan yang ada. Sehingga dalam usaha untuk memelihara jemaat, mereka boleh melakukan suatu hal yang baik dan benar menurut yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Diberkati pengurus Persekutuan Sidang PPJ. Diberkati juga pengurus sidang jemaat di Jakarta. Bahkan semua jemaat binaan dari kedua sidang jemaat ini, baik di Manado maupun di Jakarta. Sehingga kami boleh sama-sama bersinergi untuk ikut terlibat dalam usaha untuk membuat bangunan tubuh Kristus ini memperoleh kedewasaan yang penuh di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa dan menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, dan secara khusus lewat situasi mewabahnya virus corona ini. Segala usaha upaya yang dilakukan oleh pimpinan negara kami, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, bahkan para camat, lurah, kepala lingkungan dan RT, bahkan seluruh masyarakat yang terlibat di dalamnya. Bahkan secara khusus kami berdoa untuk mereka yang ada di garda terdepan. Diberkati Tuhan. Secara khusus, bila ada dalam garda terdepan itu anak-anak Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan akan membentengi dan menolong mereka. Sehingga biarlah mereka diluputkan daripada paparan virus corona ini. Kalaupun dalam kondisi yang harus mereka hadapi, mereka harus mengalami paparan itu, biarlah mereka dikuatkan, dan biarlah karya Tuhan dinyatakan atas kehidupan mereka menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami akan berpisah kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya bahwa kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah, Bapa kami, dan anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, serta penghantaran Roh-Mu yang kudus akan senantiasa menyertai kami saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.